Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, baik. Di sini kita akan saya ini dari SMP Negeri 1 Selat Penuguan. Saya Ibu Mika Nusa Putri. Ini rekan saya Ibu Novi Erawati ini dari SMP Negeri 6 Rantau Bayur, Bu ya. Jadi kami ke SMP 2 Martapura ini ingin sekali kami meminta ilmunya dari Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah serta Bapak guru, bagaimana sih penerapan kurikulum merdeka di SMP Negeri 2 Martapura ini, karena kami beberapa kali browsing begitu keberhasilan di SMP Negeri 2 Martapura ini luar biasa begitu. Bagaimana Bu? Tolong diceritakan dulu Bu kondisi di sekolah Ibu di awal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Maya Susanti, saya Kepala SMP Negeri 2 Martapura. SMP Negeri 2 Martapura itu berada di Jalan Lintas Sumatera, Kota Baru. SMP Negeri 2 Martapura itu terdiri dari 23 rombel. Kelas 7 itu ada 8 rombel, kelas 8 rombel, dan kelas 9 7 rombel. Dengan jumlah siswa 674 siswa. Guru dan tas itu berjumlah 60 orang, 45 orang guru dan 15 tas. Jadi pada tahun 2020 Ibu alhamdulillah kami dipercaya menjadi pelaksana program sekolah penggerak angkatan pertama yang tentunya setelah mendapatkan SK kami harus menerapkan kurikulum merdeka. Nah, salah satu bagian dari kurikulum merdeka ini ada yang kita kenal dengan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. P5 ini istilah yang asing bagi kami Bapak Ibu ya, baik sebagai guru maupun siswa kami. Ternyata setelah kami mengikuti Lokakarya itu ada 7 tema yang harus kita selesaikan selama 3 tahun itu menjalani program sekolah penggerak. 3 tema itu di kelas 7. Pada saat itu semester 1 itu kami baru menyelesaikan 1 tema, yaitu suara demokrasi. Nah, suara demokrasi ini sendiri kami memilih judul itu pemilihan ketua dan wakil OSIS. Jadi temanya suaraku menentukan pilihanku. Nah, selama ini tentunya di sekolah kami dalam memilih OSIS ketua dan wakil itu kami hanya meminta perwakilan dari tiap-tiap siswa ya Bu ya. Ternyata dalam P5 ini cara itu masih keliru Bu. Siswa harus dilibatkan, bukan hanya siswa tetapi guru juga harus dilibatkan agar siswa dan guru itu merasakan arti demokrasi yang sebenarnya. Mungkin demikian Ibu. Baik, jadi ternyata itu sekolah besar Bu Novi ya. Jadi mungkin akan banyak sekali permasalahan di situ. Kalau menurut Ibu Mardayemi apa tantangannya Bu setelah melihat kasus atau permasalahan yang diungkapkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi? Terima kasih Ibu Mika. Alhamdulillah Ibu Mika sudah bersedia dengan Ibu Novi ya datang ke sekolah kami. Benar apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, untuk mengetahui atau menjalankan daripada P5 itu memang harus di seluruh guru itu harus dilibatkan. Tetapi kekurangannya adalah guru-guru belum memahami sebenarnya. Di awal guru-guru itu belum memahami apa sebenarnya P5 itu seperti apa. Nah itu kan. Jadi guru juga merasa kesulitan dalam menyusun menyusun daripada jadwal
jadwal dalam P5 itu sendiri atau pembagian tugasnya proyek itu. Dan siswa juga kurang memahami juga seperti apa sih P5 itu. Nah, itu tantangan yang paling menjadi spesifik yang harus kami laksanakan. Dan akhirnya ini membuat guru-guru semakin ingin memahami, gitu kan? Nah, ini iya P5 itu sendiri. Di sini tadi salah satu sudah tersusun diambil itu adalah satu tema, yaitu tema demokrasi, yang mana satu tahun sebenarnya ada 3 tema yang diambil. Tapi untuk semester pertama itu satu tema, nanti di semester kedua itu ada 2 tema. Nah, inilah yang kami lakukan di sekolah Bu Mika. Jadi tantangan pertama adalah gurunya yang memang belum memahami. Iya, tantangan pertama adalah guru memang belum memahami seperti apa. Iya, dari guru. Tantangan kedua adalah ya siswa juga belum memahami juga bagaimana untuk memilih tema itu sendiri karena mereka belum paham. Dari Ibu Kepala Sekolah itu tantangan yang dikemukakan oleh Ibu Yemi itu benar ya Bu ya? Ada lagi Bu tambahan tantangannya? Jadi dari guru dan siswa Ibu ya? Kemudian dari segi pendanaan Bu misalnya tidak ada ya? Kalau dari segi pendanaan, karena kita kan mendapatkan bantuan Bu ya, mendapatkan tambahan bos kinerja. Nah, jadi itu juga bisa dimanfaatkan penggunaannya itu dalam salah satunya dalam pelaksanaan proyek Bu. Assalamualaikum Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Di sini kami ingin mendapatkan informasi dan juga kami ingin belajar dari sekolah ibu-ibu yang besar ini. Jadi kan tadi Ibu sudah bercerita masalah tantangan yang di sekolah Ibu hadapi dan juga kemudian ada situasi tadi sudah Ibu ceritakan. Kami ingin belajar dari Ibu dari situasi, tantangan, lalu aksi seperti apa yang Ibu laksanakan di sekolah Ibu. Gitu. Baik, terima kasih Ibu ya. Tentunya sebelum pelaksanaan proyek itu kami akan membentuk tim dulu Bu ya, tim P5. Nah, kami memilih ketua timnya Bu. Ketua tim ini ada guru saya Pak Yatno, nanti akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan P5 dengan tema suara demokrasi yang ada di sekolah kami. Baik, terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan waktunya kepada saya. Izin perkenalkan saya Pak Suyatno. Saya adalah guru pada SMP Negeri 2 Martapura. Di sini saya juga merupakan guru komite pembelajaran, yang mana di sini pada saat sesuai dengan pertanyaan dari Ibu tadi, bagaimana sih tantangan terutama untuk penerapan P5. Memang tantangan itu sangat besar Bapak Ibu, jadi sangat besar sekali. Tetapi di sini tahapan-tahapan yang kami lakukan itu pertama adalah kami rapat terlebih dahulu. Rapat bersama dengan guru, terutama guru yang terlibat di komite pembelajaran. Itu membentuk namanya tim, kemudian kami membentuk koordinator, siapa yang nanti akan sebagai pelaksana dari proyek tersebut. Nah, setelah itu kemudian sesama dengan tim kami membuat program dari proyek tersebut yang akan kita rencanakan atau akan kita laksanakan ke depannya. Memang pada saat pelaksanaannya pun itu tidak akan dapat kita laksanakan secara sendiri, maka itu ada namanya kerjasama antara tim tadi. Yang jelas dari proses tersebut pelaksanaannya lumayan sangat baik. Yang terpenting dari tim tersebut itu ada saling kolaborasi terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik Bu Mika, saya akan menambahkan penjelasan dari Pak Yatno. Setelah apa yang diutarakan Pak Yatno tadi Bu ya, jadi nanti ada ketua tim ya, ketua tim proyek ini tidak lupa membuat modul Bu. Modul proyek, modul tentang suara demokrasi. Nah, di dalam modul itu kan ada langkah-langkah, cara-cara pelaksanaan tentang
suara demokrasi. Tentunya ya, sebelum pembuatan modul tadi kami akan melakukan IHT terlebih dahulu tentang cara pembuatan modul proyek. Setelah itu baru pelaksanaan suara demokrasi di sekolah kami. Kalau begitu sudah dilaksanakan itu Bu ya? Sudah, Bu. Kalau Bu Mardani ini gimana Bu setelah dilaksanakan program itu hasilnya bagaimana? Kalau kita ya setelah kami melaksanakan proyek itu kan suara demokrasi, hasilnya terlihat Iya. di mana anak-anak itu mempunyai kepercayaan menjadi seorang pemimpin, kan? Karena di sini kita memilih suara demokrasi itu adanya pemilihan ketua dan perangkat OSIS. Nah, di sini juga kan hasil dari anak-anak tersebut dia menjadi semakin kuat ya, karakternya akan terlihat. Selama ini mungkin ya Bu ya, anak-anaknya mungkin takut ya kan untuk mengungkapkan atau berbicara ya kan. Jadi dengan adanya pemilihan OSIS ini mereka merasa percaya diri kan, karena sudah ada diberikan ruang untuk menjadi seorang pemimpin melewati suara demokrasi ini, tema suara demokrasi ini. Pemahaman kelima dari gurunya bagaimana? Kalau Setelah udah dilakukan tindakan dari sekolah. Iya, kalau pemahaman dari guru, akhirnya guru juga semakin tahu kan bahwa P5 ini adalah hal yang sangat penting dalam pembelajaran, di mana juga dia kan terintegrasi ya Bu ya, terintegrasi dengan MAPAL walaupun dia tidak berkaitan ya kan, tetapi tetap mereka melaksanakan itu dengan pembagian jam pelajaran. Dimana kan kalau proyek itu ada jam pelajaran kan, contohnya PKN itu kan 3 jam ya kan, berarti dibagi 1 jamnya untuk proyek, 2 jamnya untuk PKN. Nah, ini kaitannya dengan tadi kita ambil tema suara demokrasi, mungkin itu, atau nanti Pak Yana bisa menambahkan. Cukup. Oke, mungkin Ibu Kepala Sekolah ya. Jadi dari tantangan dan aksi yang telah dilakukan di SMP 2 Martapura tadi, hasilnya bagaimana? Jadi begini Bu Mika, tadi kan saya mengatakan bahwa proyek P5 ini kan merupakan hal yang baru ya Bu ya, hal yang baru, hal yang asing. Nah, karena kami saking takutnya kami nanti keliru dalam memahami tentang proyek tersebut, terutama kami mengambil tema suara demokrasi, pada sebelum pelaksanaannya kita kemarin bekerja sama dengan KPU ya Bu Demia. Jadi kami kebetulan ada orang tua dari siswa kami itu menjadi anggota KPU. Jadi kami mengundang, jadi kami jadikan orang tua sebagai sumber belajar. Ya, jadi untuk bukan hanya siswa, kami juga guru. Jadi kami pahami dulu langkah-langkahnya. Setelah kami paham, baru kami merasa pede untuk melaksanakan proyek tersebut. Nah, seperti ceritakan oleh Pak Yatno, alhamdulillah berjalan Bu ya, berjalan. Siswa dan guru antusias karena memang kami buat layaknya seperti proses pada pemilihan umum. Ya Bu, mungkin sedikit Bu ya, tinggal menetapkan ya Bu Meka ya. Berarti hasilnya anak terpilih jadi. Nah, ya kan? Jadi hasilnya yang tak kalah penting, anak melalui suara demokrasi ini, anak-anak terpilih menjadi ketua atau pemimpin daripada OSIS yang ada di SMP 2 Martapura ini. Mungkin itu aja. Baik, ternyata banyak sekali informasi yang kita peroleh Bu Novi ya. Jadi mulai dari kerjasama dengan pihak ketiga begitu ya, dari KPU dan lain. Bagaimana Bu Novi, menurut Bu Novi? Dari cerita yang sudah Ibu sampaikan dan juga guru-guru disampaikan. Jadi kesimpulannya, apakah suara demokrasi ini berhasil di SMP Negeri 2 Martapura, Ibu? Tadi kalau dilihat dari cara pelaksanaannya Ibu, kami sudah melalui tahapan-tahapan
Dan boleh dikatakan suara demokrasi ini berhasil kami laksanakan di sekolah kami. Terima kasih Bu atas penjelasannya, dan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kami, dan insya Allah akan kami terapkan juga di sekolah kami nanti di SMP Negeri 6 Rantau Bayur. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih sekali Bu Yemi, Bu Maya sebagai kepala sekolah dan Bapak sudah menyambut kami di sini Bu Novia. Nanti kami tunggu juga Bu kehadirannya di SMP 1 Selat Penuguan dan SMP 6 Rantau Bayur untuk melihat bagaimana cara kami belajar dari sekolah Ibu. Mungkin demikian ya obrolan kita Bu Novi, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salaman dulu. Makasih. Makasih, Pak.